Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat bertemu dengan saya Suparti. Saya dosen FKIP Universitas Terbuka Surabaya yang mendapat amanah untuk menjadi Direktur Universitas Terbuka Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengetahuan tentang Universitas Terbuka secara umum. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan selamat datang kepada para mahasiswa Universitas Terbuka Surabaya, masa registrasi 2020.2. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi Anda semuanya yang sudah berminat menjadi mahasiswa Universitas Terbuka yang akan dilayani di Universitas Terbuka Surabaya. Sekali lagi selamat dan terima kasih atas keikutsertaannya dalam mencerdaskan diri sendiri dan anak bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu bagaimana universitas terbuka tersebut. Nah, sekali lagi selamat datang pada orientasi studi mahasiswa baru sebagai bekal menjadi mahasiswa UT yang handal. Dilakukan di wilayah UPBJJ Surabaya, masa registrasi 2020.2 atau masa registrasi 2020-2021.1. Ada beberapa mitos yang ada di masyarakat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mari kita cocokkan dengan kondisi yang teman-teman Bapak Ibu ketahui. Apakah hanya untuk studi para pegawai atau guru saja di universitas terbuka itu? Nah, itu mitos. Sesungguhnya adalah UT bukan hanya untuk guru, bukan hanya untuk pegawai, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik yang tinggal di Indonesia maupun yang tinggal di luar negeri. Yang kedua, apakah UT statusnya tidak jelas? Nah, yang pasti UT berstatus jelas. UT didirikan 4 September 1984 oleh Presiden Republik Indonesia kala itu, yakni Bapak Soeharto almarhum. Sehingga statusnya jelas. UT didirikan berdasarkan keputusan Presiden nomor 41 tahun 1984. Kemudian yang ketiga, kualitasnya tidak jelas. Nah, UT sudah diaudit oleh auditor internal, eksternal, baik yang dalam negeri maupun luar negeri. Karena itu insya Allah lulusan UT terjamin karena pada perguruan tinggi yang berkualitas. Yang keempat, UT dileluconkan dengan ujian terus, singkatan dari UT, IPK kecil lulusnya sulit. Nah, itu sangat tidak benar karena banyak mahasiswa UT yang IPK-nya 4,0. Itu apa artinya? Jika mau belajar dengan sungguh-sungguh, tidak ada namanya ujian terus, tapi ujian sekali dan lulus. Mudah-mudahan nanti yang terjadi demikian pada para mahasiswa. Yang kelima, UT tidak ada kampusnya. Memang benar, UT tidak perlu kampus yang secara megah dibangun untuk memfasilitasi layanan belajar. UT cukup membangun gedung layanan karena kampusnya UT ada di mana-mana, dimanapun mahasiswa berada. Sekali lagi, mitos itu tidak benar. Kemudian ijazahnya tidak diakui. Alhamdulillah pada tahun 2019-2018 yang lalu, hampir sebagian besar yang diterima untuk bekerja itu mahasiswa UT, hampir 80-85%. Artinya apa? Ijazah UT diakui dan syah untuk melamar menjadi pekerja CPNS, ASN, dan sebagainya. Sekali lagi, mitos ini hanya cerita, kebenarannya tidak demikian. Karena itu, mari kita nanti bersungguh-sungguh dengan berbagi ilmu hari ini, mulai pagi sampai sore nanti bermanfaat, sehingga
mitos ini hanya mitos, bukan kenyataan. Nah, UT didirikan berdasarkan hukum sebagai perguruan tinggi negeri, bukan tatap muka, tapi belajar jarak jauh. PTN ke-45 di Indonesia, tanggal 4 September 84, diresmikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1984. Saat itu diresmikan di kantor pusatnya Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang. Dulu ikut Jakarta Selatan, nah sekarang ini ikut Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Sekali lagi, dari dulu hingga sekarang UT melayani secara terpusat di kantor UT di Jalan Cabe Raya. Sedangkan di daerah ada unit program belajar jarak jauh yang insya Allah ada di setiap provinsi kecuali di Jawa, lebih dari 1 UP BCJ. Nah, prinsipnya universitas terbuka itu apa? UT sama dengan perguruan tinggi yang lain dari sistem manajemen, namun UT menerapkan sistem belajar yang berbeda, yakni mandiri, terbuka, dan jarak jauh. Sehingga jika ada kata terbuka dan jarak jauh, sama dengan universitas terbuka. Sekali lagi, 3 prinsip itu yang diterapkan oleh universitas terbuka. Nah, satu persatu saya bahas di sini. Bagaimana belajar mandiri, terbuka, dan jarak jauh. Mandiri artinya atas inisiatif sendiri, dengan atau tanpa bantuan. Kemudian yang kedua, terbuka. Siapapun bisa menjadi mahasiswa universitas terbuka, asal lulus SLTA atau memiliki ijazah SLTA dan sederajat. Bahkan sekarang ini, UT menerima mahasiswa, tapi bukan pada program studi, tanpa persyaratan ijazah SLTA. Karena ada program-program pelatihan yang bisa diikuti oleh masyarakat secara umum. Kemudian yang ketiga, UT menerapkan sistem belajar jarak jauh. Artinya, belajar itu dijembatani oleh penggunaan media dan teknologi. Berbagai media bisa disiapkan oleh universitas terbuka, baik yang media cetak maupun yang media non-cetak. Apa keunggulan universitas terbuka? Di universitas terbuka banyak keunggulannya, di antaranya tidak ada batasan. Batasan usia, batasan tahun ijazah, dan batasan jangka waktu penyelesaian studi. Jadi kalau di tempat lain S1 4 tahun, kalau di UT boleh lebih cepat 1 semester atau lebih dari 8 semester atau lebih 4 tahun, boleh. Sampai kapanpun dia belum lulus masih diakui sebagai mahasiswa universitas terbuka. Keunggulan yang kedua, UT mudah diakses, tidak terkendala ruang, waktu, dan tempat. Pembelajaran dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Keunggulan yang ketiga, UT terjangkau. Biaya relatif terjangkau, termasuk bahan ajarnya. Murah, tapi bukan murahan. Kemudian yang keempat, UT fleksibel. Bebas memilih skema layanan pendidikan yang disediakan oleh UT, bebas memilih kegiatan belajar, baik itu program non-SIPAS atau sistem paket semester, atau program sistem paket semester. Bisa diikuti sambil mengikuti kuliah di tempat lain. Jadi di UT fleksibelnya bisa kuliah saja tanpa berkuliah atau bekerja, atau kuliah sambil bekerja, atau kuliah sambil kuliah. Asal jika mendapatkan beasiswa tidak double beasiswa. Banyak keunggulan lain sebetulnya yang diterapkan di universitas terbuka. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut di katalog universitas terbuka. Nah, di UPBJJ UT Surabaya, UPBJJ itu kepanjangan tangan dari universitas terbuka yang ada di Cabe Raya atau Pondok Cabe. UPBJJ singkatan dari Unit Program Belajar Jarak Jauh. Karena semua mahasiswa terkoneksi di kantor pusat, maka semua data ada di kantor pusat, tapi untuk mahasiswa tertentu dilayaninya di unit program belajar jarak jauh
tempat mendaftar. Jadi boleh memilih. Kemudian jumlah mahasiswa yang sampai saat ini dilayani di Universitas Terbuka Surabaya ada 16.921, yang diantaranya 2/3-nya program yang bukan guru, kemudian 1/3-nya dari program yang guru. UPBJJ UT Surabaya memiliki wilayah 18 kabupaten kota, yakni Pulau Madura keseluruhan, Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, kemudian Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Madiun Kabupaten dan Kota, Jombang, Mojokerto Kabupaten dan Kota, dan terakhir Sidoarjo. Nah, di wilayah inilah sebagian besar mahasiswa UT Surabaya berada. Namun, tidak tertutup kemungkinan yang ada di luar 18 kabupaten kota ini, kalau ingin mendaftar ke UT Surabaya, sangat dibolehkan. Sehingga layanan itu bisa diberikan secara lengkap, secara sempurna. Nah, jaminan kualitas tadi sudah ada pada mitos, kualitasnya tidak diakui. Nah, ini jaminan kualitas yang sudah diterapkan di Universitas Terbuka, Pusat Jaminan Kualitas. Jadi kami punya lembaga yang namanya Pusmintas, jadi Pusat Jaminan Kualitas secara internal. Kemudian secara eksternalnya kami juga diaudit BAN PT, jadi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kami juga diaudit ISO yang kebetulan periode ini SGS yang menang tender. Kemudian kami juga diaudit oleh ICDE, International Council for Open and Distance Education. Nah, itulah pusat jaminan eksternal yang mengaudit kami. Sehingga kalau dikatakan UT tidak berkualitas, itu salah besar. Apa sih program pendidikan yang disiapkan di Universitas Terbuka? Kami sudah punya program pasca sarjana S2 dan S3. Kami punya program sarjana, kami punya program diploma, kami punya program sertifikat, dan yang terakhir baru di launching tadi, program penempuan mata kuliah mandiri atau PMKM. Nah, itu yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat secara umum. Kemudian pada program magister sudah ada 7 program S2 yang dikembangkan di Universitas Terbuka, yakni Magister Administrasi Publik, Magister Manajemen, Magister Pendidikan Matematika, Magister Manajemen Perikanan, Magister Pendidikan Dasar, Magister Pendidikan Bahasa Inggris yang keseluruhannya sudah terakreditasi B, dan yang terakhir Magister Ilmu Lingkungan. Mudah-mudahan ini nanti segera diakreditasi dan terakreditasi minimal B, karena ini baru dibuka. Mudah-mudahan lancar semuanya. Kemudian ada 4 fakultas yang tempat para program-program studi tadi. Yang pertama, Fakultas Ekonomi. Di Fakultas Ekonomi ada program Ekonomi Pembangunan yang terakreditasi A. Kemudian ada manajemen terakreditasi A juga. Kemudian akuntansi, kemudian yang terbaru prodi ekonomi syariah. Mudah-mudahan bisa termanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Kemudian fakultas yang kedua, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di awal dulu namanya hanya FISIP tanpa H. Tapi karena masuknya program studi hukum, maka fakultasnya berganti nama Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Ada beberapa program studi pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Administrasi Negara, Administrasi Niaga yang keduanya terakreditasi A, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Komunikasi, Ilmu Perpustakaan, Sosiologi, Sastra Inggris bidang minat penerjemahan, kecuali Sosiologi, semua terakreditasi B. Jadi di fakultas ini sudah ada 3 program studi yang terakreditasi A. Kemudian masih ada program diploma, yakni diploma 4 kearsipan, kemudian program diploma 3 perpajakan untuk program diplomanya. Nah, yang lain sudah S1.
Kemudian Fakultas Sains dan Teknologi atau FST. Dulu namanya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA. Jadi kalau buka katalog zaman dahulu namanya bukan FST tapi FMIPA. Ada beberapa program studi sarjana yakni statistik, matematika, biologi, teknologi pangan, agribisnis, perencanaan wilayah kota bidang minat lingkungan, dan yang terbaru sistem informasi. Ini nanti yang terakhir gelarnya Eskom. Mudah-mudahan semua program ini untuk FST bisa diikuti masyarakat dengan baik. Nah, fakultas yang keempat adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP. Nah, ini yang diperuntukkan teman-teman guru. Ada beberapa program studi yang ada di FKIP, Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN, Pendidikan Ekonomi atau PEKO, Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, Pendidikan Guru Anak Usia Dini atau PG PAUD, dan yang terakhir prodi baru Teknologi Pendidikan. Nah, program studi PGSD dan PG PAUD ini yang paling besar jumlah mahasiswanya di seluruh Nusantara, jadi sama karena guru sekarang ini wajib S1, kemudian ada keterangannya sesuai dengan bidang studinya. Sehingga teman-teman guru SD harus mengikuti S1 PGSD yang linier dengan tugas mereka, termasuk juga yang PG PAUD. Kemudian beberapa program sertifikat yang ada pada universitas terbuka atau bisa disebut program pendidikan berkelanjutan atau PPB. Mengapa disebut program pendidikan berkelanjutan? Karena jika sudah lulus mata kuliah pada program sertifikat itu, materi yang sudah pernah ditempuh di program PPB nanti bisa dialih kreditkan ketika mengambil program studi S1. Jadi tidak perlu lagi menempuh mata kuliah tersebut jika pada prodi yang sama. Beberapa program PPB yakni administrasi pemerintahan desa, ini sangat cocok bagi ibu bapak perangkat desa. Kemudian akuntansi keuangan daerah sama untuk perangkat daerah dan perangkat OBD yang ada di kabupaten. Kemudian ketatausahaan sekolah, statistik pemerintahan, dan yang terakhir untuk guru program sertifikat karya ilmiah untuk guru atau PKIG istilahnya. Ini bisa diikuti karena teman-teman nanti akan dilatih, akan dibimbing untuk menulis karya ilmiah bagi guru yang biasanya digunakan untuk kenaikan pangkat terutama dari 4A ke 4B. Bagaimana sistem pendidikan di UT? Sistem pendidikan di UT secara umum dulu bahwa secara keseluruhan sistem pendidikan itu ada jarak jauh dan ada konvensional. Nah, UT menerapkan yang hitam ini, yang sistem jarak jauh. Yang konvensional ini yang perguruan tinggi tatap muka. Kalau di UT jarak jauh, tapi ada bantuan nanti, bantuan tutorial. Baik itu tutorial tatap muka, tutorial online, maupun tutorial webinar. Nah, nanti kita berikan penjelasan lebih lanjut. Kemudian bagaimana pembelajaran di UT? Belajar di UT ada bahan ajar utama, cetak, non-cetak, dan multimedia. Bagi teman-teman yang kalau saya menyebut kelompok kolonial, ya dia usia-usia seusia saya, tetap bisa berkuliah di UT, tidak usah ragu karena bahan ajar cetak di UT masih disediakan. Meskipun sekarang kita sudah membuat dalam bentuk cetak non cetaknya, jadi direkam kemudian bisa dibuka sambil di mana saja, tetap bisa dilakukan oleh anak-anak yang milenial. Nah, untuk yang non cetak memang yang paling cocok anak-anak milenial. Kemudian yang multimedia juga sama, yang paling cocok memang anak-anak yang milenial. Tapi saya yakin
teman-teman yang kolonial seusia saya bisa mengikuti perkembangan zaman seperti anak-anak milenial, insya Allah dengan belajar di UT nanti akan terpacu untuk mengembangkan diri sehingga kemampuan kita ada plusnya karena bahan ajar di UT disediakan non cetak dan multimedia. Kemudian ada beberapa bahan ajar pendukung yang ada di UT, jadi jangan ragu kuliah di UT karena banyak fasilitas yang bisa kita manfaatkan, terutama bagi anak-anak milenial, karena kami sudah punya dry lab, kami sudah punya TV UT, kita sudah punya radio UT, ada perpustakaan digital, dan ada materi pengayaan yang berbasis online. Insya Allah nanti akan dibimbing oleh teman-teman ICT bagaimana cara membuka semua itu. Kemudian bahan ajar digital bisa nanti kita unduh aplikasinya, kita letakkan di laptop, kita letakkan di HP. Jadi bisa dua-duanya, minimal maksimal 2 ya. Jadi dua alat yang kita miliki sehingga nanti ketika kita pergi kemana saja kita tidak perlu membawa bahan ajar cetaknya. Jadi gengsi kalau sekarang belajar buka bahan ajar cetak. Kita bisa membuka lewat BA Digital UT. Misalnya kita sedang di alun-alun, kita sedang di stasiun, kita cukup buka HP saja, itu sudah bisa melakukan pembelajaran di universitas terbuka. Kemudian BA Digital, apa sih BA Digital itu? Sistem repositori atau buku yang dapat dibaca secara elektronik. Saya yakin untuk anak-anak milenial ya, istilah ini sudah tidak asing lagi. Kemudian yang kedua dapat diakses, di-download dan baca. Jadi setelah melihat yang ada di BA Digital itu, download dulu, kemudian nanti bisa dibaca sambil online atau sambil offline. Kalau sudah di-download bisa dibuka saat offline. Kemudian aplikasi mobile yang dapat digunakan berbasis Android, insya Allah zaman sekarang ini tidak ada anak-anak terutama yang muda yang HP-nya tidak Android, hanya tinggal beberapa orang saja yang HP-nya yang HP model zaman dahulu atau jadul. Bisa dibaca mahasiswa dalam 2 perangkat mobile, bisa di laptop, bisa di PC dan HP. Yang pasti ya HP mungkin lebih fleksibel ya karena kalau bawa HP kan kita tidak perlu tempat yang luas, bisa di kantong saja atau di saku. Kemudian dapat digunakan dengan menggunakan username dan password dari UT melalui email ke ekampus.ut.ac.id. Insya Allah teman-teman kalau sekarang belum punya nanti bisa dibimbing oleh teman-teman IT bagaimana sih caranya kita masuk ke e-kampus dan bagaimana caranya mengunduh aplikasi melalui Google Play Store atau pakai BA Digital UT ACID. Insya Allah kalau untuk anak-anak muda mungkin sekarang ini langsung penjenengan bisa unduh itu. Petunjuk akses BA Digital, mahasiswa login menggunakan data yang dikirim bersamaan notifikasi pada email. Mohon maaf, O-nya keliru. Mahasiswa dapat mengunduh secara gratis. Jadi tidak ada biaya. Nama usernya nim.ekampus.ut.ac.id. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan NIM-nya sebagai alamat email. Nanti akan dibimbing oleh ICT bagaimana membuatnya, bagaimana membukanya. Insya Allah mudah-mudahan hari ini lancar semuanya. Yang belum punya paket data tolong diisi dulu sehingga nanti tidak kesulitan untuk pembuatan email, untuk mengunduh BA Digital dan sebagainya. Setelah diunduh dapat dibuka kapan saja dan di mana saja meski aksesnya offline. Jadi sekali lagi teman-teman nanti bisa belajar secara online jika ada jaringan. Jika tidak ada jaringan, BA Digital kalau sudah diunduh bisa dibuka. Sekali lagi, unduh dulu baru buka. Nah, koleksi bahan ajar digital dilindungi menggunakan sistem pengaman untuk menghindari akses ilegal. Insya Allah mudah-mudahan terselamatkan semua. Jadi BA Digital teman-teman nanti tidak ada error, tidak ada gangguan. Fitur-fitur yang ada dilengkapi bookmark, note, dan highlight. Fitur highlight hanya berfungsi pada format buku EPUB. Jadi nanti akan dijelaskan oleh teman-teman ICT kaitannya dengan hal tersebut. Bagaimana ke sistem belajar yang utama?
Belajar mandiri itu menjadi dasar pokok layanan pembelajaran di universitas terbuka. Belajar mandiri artinya mahasiswa belajar sendiri atau dalam kelompok. Jadi bukan bermaksud tidak boleh belajar dengan teman, tidak. Tapi belajar atas inisiatif sendiri. Bisa belajar sendiri, bisa berkelompok atau diskusi kelas, boleh. Silakan lakukan itu. Kemudian belajar dengan bantuan tutorial. Jadi di samping belajar mandiri, baca modul sendiri di rumah, belajar kelompok, kita memberikan layanan bantuan belajar, yakni tutorial. Ada beberapa layanan tutorial yang bisa diikuti, yakni layanan tutorial tatap muka. Biasa kita singkat TTM, bukan singkatan yang lain loh ya. Bukan teman tapi mesra, tapi tutorial tatap muka, termasuk praktik dan praktikum. Kemudian yang kedua, tutorial atau bimbingan online atau biasa disingkat tuton, jadi tutorial online. Nah, tutorial online ini merupakan layanan dasar universitas terbuka sehingga diharapkan semua mahasiswa harus akses tuton. Karena itu mohon nanti jangan pulang dulu, sebelum panjenengan teman-teman semua, ibu bapak semua, aktivasi UT online-nya belum berhasil. Karena kalau tidak bisa aktivasi, tidak bisa akan mengikuti layanan tuton ini. Kemudian yang ketiga, layanan tutorial berbasis web atau tutorial webinar. Nah, ini sudah kita terapkan secara massal semester kemarin ketika mulai ada pandemi bulan Maret 2020. Jadi itu web sudah kita terapkan. Yang semula hanya pada beberapa program saja. Kemudian yang keempat, tutorial televisi. Jadi UT sudah punya TV sendiri, namanya UT TV. Nanti bisa tutorial melalui TV UT sendiri, atau kadang-kadang kita bisa bekerja sama dengan stasiun TV swasta atau negeri. Mudah-mudahan semuanya lancar. Nah, bantuan belajarnya, perpustakaan digital ada, tadi sudah sekilas saya sampaikan. Bahan ajar cetak non-cetak kita siapkan kedua-duanya. Tutorial tatap muka, ada administrasi tertentu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Kemudian guru pintar online ini gratis. Tutorial online gratis jika sudah meregistrasi mata kuliah dan mobile learning. Semua kita siapkan untuk kelancaran studi teman-teman. Nah, apakah di UT ada evaluasi hasil belajar? Di UT ada evaluasi hasil belajar. Di antaranya ujian akhir semester atau UAS, baik UAS yang tertulis atau yang online. Nah, untuk UAS tertulis ini sudah termasuk pada uang kuliah tunggal yang dibayar oleh teman-teman saat registrasi pertama. Namun, untuk yang ujian online, bukan dalam masa pandemi, yang masa-masa biasa, ujian online itu ada tambahan biayanya. Diberikan kepada siapa yang menghendaki ujian online. Kalau tidak menghendaki ujian online, berarti layanan dasar ujian itu adalah yang tertulis. Jadi menggunakan buku, menggunakan kertas, menggunakan pensil. Kemudian yang kedua, nanti ada evaluasi tugas akhir program. Di universitas terbuka sampai sekarang ini belum diterapkan penulisan skripsi, sehingga tidak ada ujian skripsi. Nah, gantinya skripsi adalah tugas akhir program. Jadi namanya TAP. Kalau dulu awal-awal UT berdiri namanya ujian komprehensif. Ini harus lulus karena ini penggantinya skripsi. Dan minimal nilainya C. Kalau D nggak lulus. Karena itu mudah-mudahan nanti teman-teman lancar semuanya sampai akhir. Sampai hampir semester 7 nanti bisa menempuh TAP dan lancar nilainya minimal C. Mudah-mudahan nilainya A. Kemudian yang ketiga karya ilmiah. Karena kita tidak menerapkan skripsi, mahasiswa tetap diminta atau dituntut untuk membuat karya ilmiah dan diunggah saat menempuh mata kuliah TAP, dan ini akan dinyatakan lulus dan berkontribusi pada nilai TAP-nya. Mudah-mudahan lulus. Jadi statusnya hanya dua, lulus atau tidak lulus. Nah, tidak lulus kemungkinan plagiat.
misalnya mencontek pekerjaan orang lain kemudian diunggah, kalau ditemukan banyak kesamaan, ditandai plagiat dan di situ nanti ada tanda tidak lulus. Kalau menulis sendiri saya yakin nanti teman-teman akan bisa lulus. Kemudian nilai tugas tutorial yang tadi sudah saya sampaikan di depan juga berkontribusi terhadap nilai ujian akhir semester apabila skor benar minimal 30%. Jadi ketika mengerjakan ujian akhir semester, ketika belajar tutorial harus diperhatikan dengan baik, nilai UAS minimal 30 atau 30%. Jadi tidak boleh kurang dari itu, kalau kurang dari itu nilai tutorial tidak ada kontribusinya alias hangus. Mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, tentang registrasi itu sama dengan pendaftaran ya istilahnya. Ada pendaftaran mahasiswa baru, ada pendaftaran mahasiswa lama. Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan sekali selama menjadi mahasiswa UT, tetapi untuk mahasiswa lama itu nanti ada registrasi mata kuliah. Biasanya disebut ongoing. Untuk yang mahasiswa lama nanti memilih. Kalau yang tidak mengambil paket semester berarti memilih sendiri mata kuliahnya. Dan jumlahnya maksimal 24 SKS. Mulai registrasi dan penerbitan lembar informasi pembayaran registrasi. Kalau di tempat lain itu ada perencanaan registrasi atau KRS. Nah, kalau di UT cukup kita melaporkan kepada petugas atau entry sendiri melalui sia.ut.ac.id, pilih mata kuliahnya sendiri, jadi tidak tergantung kepada siapapun bagi yang mengambil non-SIPAS atau yang mengambil SKS. Nah, untuk yang mengambil sistem paket semester, kami sudah menyediakan paket-paket mata kuliah yang bisa diikuti. Jadi teman-teman nggak bisa nyebrang-nyebrang, jadi mengikuti kita. Kita memiliki masa registrasi 2, gasal dan genap saya istilahkan. Pada masa seperti sekarang ini, kita menyebutnya tahun masa registrasinya, titik 1 atau titik 2 bergantung bulannya. Jika Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni kita menyebut masa registrasi 2020.1. Jika masa registrasinya mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November kita menyebutnya 2020.2. Nah, tahun depan berganti 2021.1. Semester berikutnya 2021.2. Sekali lagi, UT melakukan registrasi setiap semester, baik untuk mahasiswa baru maupun untuk mahasiswa lama. Nah, itulah bedanya antara UT dengan perguruan tinggi negeri swasta yang lain. Sehingga kita menyebut registrasi sepanjang tahun atau registrasi sepanjang masa. Namun, kami memiliki batasan waktu untuk menentukan peserta ujiannya. Registrasi dapat dilakukan di kantor UT Surabaya, kampus C UNER Mulyorjo Surabaya, atau dari manapun ketika ada jaringan internet, teman-teman bisa meregistrasi melalui laman SIA atau sia.ut.ac.id. Karena itu pada kesempatan OSMB ini mudah-mudahan teman-teman nanti dibimbing untuk aktivasi akun SIA dan aktivasi akun e-learning. Karena itu bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Sekali lagi jangan pulang dulu kalau belum sukses untuk aktivasi akun sia.ut.ac.id, e-learning.ut.ac.id, atau akun yang lain. Sekali lagi, aktivasi tutorial online sangat diperlukan karena itu nanti akan menentukan kesuksesan teman-teman belajar. Sekali lagi terima kasih Jabat Erat untuk Persahabatan dan Persaudaraan dengan Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Surabaya. Sering-seringlah kontak kami jika ada kesulitan. Jangan diam kalau ada masalah. Kami juga punya grup WA, kami punya grup Telegram, kami punya alamat email, kami punya grup Facebook, kami punya grup banyaklah. Silakan buka website kami surabaya.ut.ac.id. Jika ada masalah, email ke kami
lebih baik, karena kalau di Telegram Group atau WA Group itu kan banyak yang berbicara sehingga tidak fokus. WA Center kami di 0895 6170 34951. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kata-kata saya kurang berkenan. Selamat sukses belajar di Universitas Terbuka. Mudah-mudahan tidak ada kendala, mudah-mudahan tidak ada gangguan, tidak ada hambatan. Terima kasih panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan ini. Mudah-mudahan sukses sampai akhir, sejak awal sekarang masuk sampai nanti lulus dari Universitas Terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.